Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Firmanto selaku dosen sosial kami. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai tugas UAS kami. Dengan saya Suset, Saya Firza Taria, saya Jennifer, Saya Windy. Saya Nicholas. saya Dewi Henry. Saya Sigit Christopher. Untuk bagian pertama mengenai studi kasus, kelompok kami membahas tentang pendapat seorang pemimpin Lebanon yang melihat serangan perang yang telah dijalankan beberapa waktu ke belakang oleh pihak negara tetangga Israel merupakan bagian dari strategi pertahanan karena ingin mengusir pihak masyarakat Palestina dari tanah mereka, bukannya perlawanan atas serangan Hamas. Untuk bagian selanjutnya ada bagian klaim dan bagian non-klaim. Klaim dapat berbentuk kalimat deklaratif atau dapat disebut sebagai pernyataan yang dapat dievaluasi kebenarannya. Klaim kami di sini adalah saat ini Israel dalam keadaan perang melawan pihak Hamas dari Palestina. Untuk bagian non-klaim itu dapat berupa pertanyaan dan juga seruan. Bagian non-klaim kami di sini adalah apakah kalian percaya bahwa Israel dapat mengalahkan pihak Hamas dari Palestina? Selanjutnya, plan faktual situasi di Gaza dan Israel lantas melibatkan berbagai faktor politik sederhana dan konflik yang berlangsung lama. Klaim nilai memberikan nilai opini dan penilaian subjektif dari pihak yang menyampaikan dan perlu diperhatikan lagi bahwa pandangan konflik berbeda-beda. Selanjutnya, klaim subjektif. Klaim subjektif, pertanyaan subjektif yang menyebut Israel mustahil menang di geser Palestina merupakan pendanaan opini dari pihak tertentu. Objektif di sini suatu klaim disebut objektif jika tidak subjektif. Sebuah klaim objektif mengacu pada kriteria standar impersonal. Di sini ada kalimat jumlah korban tewas di Gaza mencapai lebih dari 17.700 jiwa pada hari Minggu. Sebagaimana diperbarui oleh Kementerian Kesehatan setempat, sekitar 2/3 warga Palestina yang terbunuh adalah perempuan dan anak-anak. Di sini ada silogisme hipotesis yang memiliki pengertian yaitu bentuk penalaran yang melibatkan dua proposisi atau pernyataan yang disebut sebagai premis. Dalam silogisme hipotesis ada dua jenis premis, yaitu premis hipotesis atau disebut premis if then dan premis simpulan. Bentuk umumnya adalah 1. Premis hipotesis jika P maka Q, 2. Premis simpulan P, 3. Simpulan maka Q. Contohnya premis hipotesis jika hujan turun maka jalan akan basah. Premis simpulan hari ini hujan turun, 3. Simpulan maka jalan akan basah. Contohnya, premis hipotesis memberikan kondisi yang diperlukan untuk mendapatkan simpulan. Jika kondisi tersebut terpenuhi, hujan turun, maka simpulan akan dapat diambil yaitu jalanan akan basah. Modus ponens dalam kalkulus proposisional, modus ponens atau implikasi penghapusan adalah aturan penarikan kesimpulan. Hal ini dapat diringkas sebagai P maka Q dan P adalah keduanya dianggap benar, maka Q harus benar. Modus ponens berkaitan erat dengan aturan lain. Contohnya di sini ada jika Israel menyerang Gaza maka ada korban jiwa. Premis 2-nya Israel menyerang Gaza dan simpulannya ada korban jiwa. Selanjutnya ada modus tollens. Dalam kalkulus proposisional, modus tollens adalah bentuk argumen valid atau aturan penarikan kesimpulan. Ini adalah sebuah penerapan dari kebenaran umum bahwa jika sebuah pernyataan adalah benar, maka kontrapositifnya juga benar. Jenis argumen ini sangat mirip dengan argumen jenis modus ponens, tetapi memiliki nilai negatif. Contohnya di sini ada jika Israel menang, maka Gaza musnah. Premis keduanya Israel tidak menang, kesimpulannya adalah Gaza tidak musnah. Kemudian ada silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif melibatkan dua premis atau pernyataan dan memiliki struktur logis yang melibatkan pilihan antara dua kemungkinan. Bentuk umumnya adalah premis A atau B. A atau B adalah dua pilihan yang mungkin. Kedua premis,
tidak A atau tidak B, yang satu dari dua pilihan tersebut tidak mungkin terjadi. Ketiga simpulan, maka B atau maka A berdasarkan pilihan yang tersisa. Dalam silogisme disjunktif, pemilihan dilakukan antara dua kemungkinan dan simpulan ditarik berdasarkan satu dari dua pilihan yang tersisa setelah menyatakan bahwa salah satu dari dua kemungkinan itu tidak mungkin terjadi. Kesesatan informal. Kesesatan informal adalah kesalahan dalam percakapan biasa dan kadang-kadang disebut kesesatan bahasa. Kesesatan relevansi. Pertama, premisnya secara logis tidak relevan untuk kesimpulan. Kedua, hubungan antara premis dan kesimpulan adalah hubungan emosional. Ketiga, tetapi premis itu relevan secara psikologis, jadi kesimpulannya tampaknya mengikuti premis walau tidak secara logis. Kesesatan relevansi ada 3 poin ini, yaitu 1. Ad ignorantium, 2. Ad misericordium, 3. Ignoratio elenchi. Ad ignorantium itu terjadi ketika seseorang mengacu kepada ketidaktahuan untuk memenangkan perkara. Contohnya yaitu, Safadi mengatakan tujuan operasi Israel melawan Hamas untuk mengusir penduduk Palestina, padahal alasan mengalahkan kelompok militan Hamas tidak terbukti. Contohnya ini, Israel telah menciptakan sejumlah kebencian yang akan menghantui kawasan ini dan akan menentukan generasi mendatang. Hal ini merugikan rakyatnya sama besarnya dengan dampaknya terhadap semua orang di kawasan ini. Ignoratio elenchi. Kesesatan argumen ini berusaha membuktikan suatu kesimpulan tertentu, tetapi malah mencapai kesimpulan yang sama sekali berbeda. Contohnya yaitu, Amerika mendukung Israel dan memveto proposal negara Arab untuk gencatan senjata di Gaza. Kementerian Arab Safadi menyatakan Israel menentang semua orang, sekutunya, hukum internasional, dan juga PBB. Counter argumen. Konflik di Gaza kompleks karena taktik asimetris, dukungan internasional yang bervariasi, faktor politik dan sosial di wilayah tersebut, serta kehadiran kelompok ekstrim. Meskipun Israel memiliki keunggulan militer, faktor-faktor ini dapat membuat sulit bagi mereka untuk mencapai kemenangan mutlak. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih.